wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami'a wa la ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiratina wa man habba wasana ilayna wa lidhabil huquqi alayna wa li jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa mudarrisina wa tullabina wa talabatina wa nakhasah setelah hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi wa la hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka halaman 180. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Masih membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Ini merupakan satu mukjizat satu-satunya bahkan ya, satu-satunya mukjizat Nabi yang tidak pernah dimiliki oleh nabi yang lain. Pelaksanaan Isra dan Mi'raj ini ya. Bahkan saya tidak dapat memastikan ini kira-kira teknologi yang nanti bisa menguak gitu, membuka tabir kecepatan Nabi Muhammad itu bergerak itu kira-kira teknologi apa gitu nantinya. Ya. Berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit. Mestinya jangan sampai langit dah, sampai bulan aja. Ya. Melihat kondisi teknologi saat itu udah kagak mungkin banget dah pokoknya. Ya, sepinter-pinternya dah orang yang ada pada waktu itu gitu, misalnya di zaman Rasulullah hidup. Kira-kira usia Rasulullah masuk ke 51 atau 52 itu ya, tahun itu boleh dikatakan tidak pernah ditemukan satu teknologi yang sangat luar biasa canggihnya, jangankan untuk naik ke atas ya, jalan di bawah aja dengan kecepatan secepat kereta ada sekarang itu belum ada gitu ya, apalagi sampai terbang ke atas ya. Pesawat terbang kan nanti ditemukannya jauh setelah Nabi Muhammad gitu ya. Kalau pada waktu itu pesawat terbang udah ada aja dah. Yang paling cere dah bahasanya gitu ya. Pesawat terbang yang paling cere. Mungkin pada waktu itu orang kagak ribut-ribut kali. Ya ada pesawat yang bisa terbang kira-kira begitu. Lebih berat dia daripada Muhammad, kira-kira seperti itu ngomongnya. Bahkan bisa jadi orang akan biarin aja ya kan. Biarin aja dia ngomong begitu, kira-kira begitu jadinya ya. Tapi karena pada waktu itu memang teknologi belum ada pada waktu itu, maka ya orang pada bingung ya. Kok bisa ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bolak-balik ya. Kalau kita bahasa sekarang PP gitu ya kan. Ya, lebih atau kurang daripada satu hari, bahkan kurang daripada satu malam. Padahal mereka kebiasaan mereka ya dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina itu butuh waktu 20 hari
dengan onta yang kuat-kuat begitu. Nah, maka kalau zaman saat itu saja belum ada teknologinya, bahkan sampai sekarang pun teknologi secepat itu juga belum mampu untuk ditemukan begitu ya, terutama ketika melesat ke atas. Kalau mungkin penerbangan antar tempat ya, tapi sama-sama di darat begitu, sama-sama di bumi, itu masih kita pahami lah, masih ada yang bisa menjadikan sebuah perjalanan itu menjadi sebuah logika. Toh buktinya udah ada. Ya, Nabi Muhammad dengan badan yang enteng mungkin gampang ya diajak terbang kali lah begitu. Mungkin buruk orang gambarkan sebagai sebuah burung sekelas dinosaurus kali begitu ya, yang dulu memang pernah ada di dunia ini, yang besar badannya, yang mungkin bisa terbang. Sehingga sekarang kalau diumpamakan dengan pesawat terbang, oke lah sekarang seperti itu. Tapi kalau melesat ke atas, ya melampaui bulan, melampaui matahari, melampaui bintang-bintang, sampai sekarang belum ada teknologi canggih yang sekelas itu. Nah, inilah yang pada akhirnya kita katakan bahwa ini adalah mukjizat ya, yang tidak bisa ditandingi oleh akal dan juga oleh teknologi. Nggak tahu nih kira-kira berapa ribu tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi kira-kira nanti itu ada alat yang sama cepatnya dengan kecepatan Nabi. Nggak usah ke langit dah, ke bulan aja kira-kira itu. Ke bulan dalam hitungan jam, 1 jam, terus balik lagi, 1 jam lagi gitu ke bumi gitu. Nah, itu mungkin orang mungkin udah gampang percaya kali itu sama Isra Mi'raj. Oh iya, udah ada tuh ya buktinya bahwa penerbangan sebegitu cepatnya bisa ditempuh dalam waktu singkat gitu ya. Tapi kalau sampai sekarang nih kelihatannya belum ada. Maka masih kita katakan bahwa betul-betul Isra Mi'raj itu adalah merupakan mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan ya. Ajaza atau ajuz atau ya, ajaza itu artinya melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan segala-galanya. Pikiran orang lemah, ya, tenaga orang lemah, apa saja pokoknya menjadi lemah untuk bisa memikirkan tentang Isra Mi'raj. Kalau bukan dengan iman, sulit untuk bisa menerimanya, gitu. Ya, maka akhirnya itu masuk dalam kategori mukjizat Rasulullah. Kita lanjut. Wa ba'da an jawaza sama as-sabi'ah. Dan setelah Rasulullah melewati langit yang ketujuh, rufi'at lahu sidratul muntaha. Ya, maka diangkatlah untuk beliau menuju sidratul muntaha, ay kusyifalahu anha, yaitu dibuka tabir ya tentang sidratul muntaha. Fara'aha, maka Nabi melihat apa itu yang dimaksud dengan sidratul muntaha. Wahya ala hadhihi riwayati fis sama'i sabi'ah, dan ini berdasar dan dia sidratul muntaha berdasarkan riwayat ini berarti ada pada langit ketujuh. Wa ruwiya annaha fis sama'i sadisah, dan diriwayatkan lagi yang lain bahwa dia ada pada langit yang ke-6. Nah, pada waktu itu waro'an nila, ya, Nabi melihat sungai Nil, wal Furat, ya, sungai Efrat, wa Sayhan, dan sungai Sayhan, wa Jaihan, dan sungai Jaihan. Ya, kalau kita lihat misalnya foto-foto yang dilakukan oleh NASA ya terhadap bumi gitu misalnya, itu kan dengan satelit yang mereka pakai ya, bumi aja tuh udah agak kecil gitu kelihatannya, agak ya sulit untuk dilihat secara menyeluruh, padahal itu dari planet. Jadi mestinya memoto bumi kalau pengen kelihatan lebih dekat itu ya mestinya paling sedikitnya di bawah bulan gitu, sehingga entah sungai, entah jalan dan lain sebagainya mungkin bisa jelas untuk menetapkan ini sungai apa, ini sungai Mahakam kali kalau di Indonesia begitu kan. Nah, kalau sampai Nabi ada di Sidratul Muntaha, ada di langit ketujuh, masih bisa ngelihat sungai ya, sungai Nil ada di Mesir, sungai Efrat ya, itu kalau nggak salah ada di kawasan Afghanistan atau Iran tuh ya gitu ya. Demikian juga Sayhan dan Jaihan. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa sekali. Dari tempat yang begitu tingginya Nabi bisa melihat ya aliran-aliran
sungai seperti itu. Kalau Nabi ya bisa melihat ini gitu, itu berarti memang benar Nabi ada di atas kalau begitu, ya. Bumi berada di bawah dan Nabi bisa memantaunya, ya. Kalau seandainya Nabi nggak sampai gitu melihat sungai Efrat, sungai Saihan Jaihan dan juga sungai Nil, ya boleh-boleh saja kita bilang, oh Nabi enggak Isra Mi'raj kalau begitu. Tapi Nabi bisa mengatakan saya melihat Efrat, Nil dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan kalau gitu ya Nabi tahu ya adanya beberapa sungai yang memang mengalir di permukaan bumi itu. Tsumma jawazaha ila mustawa. Kemudian Nabi melanjutkan kembali sampai ke mustawa. Ya. Ini ba nih, bukan nun. Bi fathil wawi gitu ya. Bi fathil wawi dibaca dengan fathah waw. Mustawa gitu. Wat tanwini dan juga dibaca tanwin mustawan. Karena tidak ada alnya jadi memang pantasnya dibaca mustawan. Asalnya mustawayin, asalnya begitu. Wa huwa al-makanul ali. Mustawa itu adalah tempat yang sangat tinggi, al-muttasi' ya. Yang sangat luas. Wal muradu huna, dan yang dimaksud ya pada bab ini, pada penjelasan tentang Isra dan Mi'raj, mahallu sima'il aqlam, tempat didengarnya ya qalam. Jadi qalam itu bergerak, Nabi bisa mendengarnya tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Nun dan demi nun ya, dan qalam yang terus menulis. Wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, wa ma yasturun, dan apa yang ditulis secara terus menerus. Yasturu itu menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan bahwa itu adalah berlangsung terus menerus atau menjadi habitualnya daripada aqlam tersebut. Nah, walihada, oleh karena itu sami'a fihi sauta harakatil aqlam. Beliau Rasulullah ya mendengar gerakan pena, gerakan qalam, biudunaihi, dengan dua telinganya. Tapi wala ya'lamu, namun beliau Rasulullah tidak mengetahui kaifiyatiha, bagaimana gerakan qalam tersebut, illallahu ta'ala, kecuali yang tahu adalah Allah ta'ala. Wa kadza kaifiyatu jarayaniha 'alal maktub, dan juga bagaimana pena tersebut berjalan di atas tulisan-tulisan. Jadi salah satu yang menjadi bagian daripada iman kita ya, salah satu, dan itu mungkin bagian daripada yang gaib, sebagaimana yang diberitakan daripada oleh Al-Qur'an, nun wal qalam wa ma yasturun. Ini adalah adanya keyakinan kita bahwa ya kira-kira gitu Allah punya program, yang programnya itu berjalan terus, yang kira-kira kalau seandainya program itu tercatat ya, itu catatannya ditulis oleh Al-Qalam tadi, kira-kira seperti itu gampangannya. Sebagian kecilnya kira-kira seperti itu ya. Jadi program-program, rencana-rencana yang Allah inginkan kira-kira itu dengan otomatis tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, catatan-catatannya itu ditulis oleh qalam. Cuman permasalahannya, apakah qalam itu bentuknya seperti yang kita punya kali itu pulpen begitu ya, atau pensil begitu? Karena juga nanti digambarkan katanya andaikan kayu-kayu yang ada di bumi ini menjadi pulpen dan tinta laut itu menjadi tintanya, kan seolah-olah kayaknya seperti itu ya, karena gambarannya adalah terbuat dari kayu. Yang kita tahu kan pulpen atau pensil kita kan memang begitu, terbuat dari kayu ya, dan arangnya itu ya gambarannya seperti itu. Nah, Allah mengatakan kalau seandainya semua kayu-kayu yang ada di dunia ini jadi pulpennya, ada jadi pensilnya dan
cintanya itu adalah semua air laut yang ada di dunia ini cintanya, maka untuk menulis kalamullah, untuk menulis rencana Allah itu gak cukup katanya. Berarti kalau gitu rencana Allah saking detailnya tuh ya, setiap makhluk dapat berapa ya rezekinya, apa yang dia kerjakan ya, di kemana dia pergi, kemana dia pulang ya, kapan dia hidup, kapan dia mati, apakah dia punya anak atau tidak, semua tuh setiap orang rancangannya udah Allah matangkan ya. Bukan aja dari zaman azali, tapi juga terus ya, catatan-catatan Allah itu berlangsung. Apakah catatan yang dari zaman azali tersebut berjalan, sekaligus mungkin realisasinya juga tercatat juga sampai sekarang, kira-kira itu gambarannya ada di Al-Qalam. Ini buat gampangin otak kita aja nih. Kalau nggak digitu-gituin nanti kita kagak paham jadinya begitu. Kira-kira gambarannya itu untuk seperti itu, mendekatkannya. Apakah realnya kayak begitu juga? Wallahu a'lam. Ya, yang pastinya itu bagaimana kita nggak tahu juga. Tapi kita harus ya mengimani ya kondisi atau keadaan tersebut ya, bahwa memang Allah punya makhluk yang namanya Al-Qalam. Sementara bagaimana kerja Al-Qalam tersebut yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh ya kita mikirin Al-Qalam gitu, yang ada di entah berantah tuh tempatnya di mana itu kita kagak tahu. Isi perut kita itu kira-kira ngerubah nasi uduk sama daging kambing jadi tai, kira-kira, mohon maaf ya, jadi tai gitu ya kan, mohon maaf nih. Itu kita pernah tahu tuh begitu. Ya. Kemarin tuh kita habis magang sate ya kan. Nah, terus kita makan dah gitu segala macamnya gitu. Masuk di mulut kita daging, ya kan? Keluar jadi apa di situ? Jadi kotoran. Itu tahu tuh kita bagaimana tuh ngerubahnya gitu tuh. Ya. Kira-kira sekarang teknologi apa, ya? Teknologi apa nih yang kira-kira bisa ngerubah daging kambing, satenya tuh ya kan, sayur sopnya dan segala macam, nasi dan sebagainya, terus berubah jadi tai. Mohon maaf nih, tai lagi sekali ya kan, yang begitu yang kita maksud pokoknya ya, yang baunya kayak begitu tuh. Udah ada belum teknologinya? Nggak ada ya, sampai sekarang kayaknya tuh apa namanya, nasi terus sate terus minuman masuk diolah-olah terus keluarnya jadi tai, udah begitu ya. Belum ada tuh kayaknya teknologi yang sampai sekarang begitu. Kalau mau kolam ke sono ya, udah di luar otak kita dah pokoknya begitu. Itu aja nih, ngerubah daging, ngerubah nasi, ngerubah apa segala macam yang kita masuk keluar jadi kotoran, itu sampai sekarang kayaknya belum ada teknologinya. Sebau yang kita punya ada gitu ya. Seperti yang keluar dari kotoran kita itu ada tuh teknologi yang kayak begitu ya kan. Belum ada gitu. Jadi kalau seandainya dibicarakan ada Al-Qalam dan sebagainya, terus kita kagak ngerti begitu, ya pantas dah ya. Hanya sekedar untuk menggambarkan, kira-kira begitu kali begitu. Apakah itu benar seluruhnya? Belum tentu. Ya. Karena terlalu jauh ya. Nabi Muhammad saja dikatakan la ya'lamu kaifiyatuha. Dia ada tuh di sono. Nabi Muhammad ada di Al-Mustawa, di satu tempat di mana kolam itu sedang bekerja gitu ya kan. Itu Nabi Muhammad nggak tahu tata cara kerjanya. Dulu sahabat-sahabat mungkin pernah kali kerja di hotel, kira-kira tahun 90-an tuh, itu ada mesin tik yang bekerja sendiri tuh, wesel atau apa tuh, di setiap hotel besar tuh ya. Saya dulu kebetulan orang tua saya kerja di Hotel Borobudur begitu, itu ada mesin tik yang secara otomatis bergerak sendiri begitu. Jadi mungkin sekarang kalau kita tuh bentuknya ngirim email gitu ya, ngirim WA begitu. Tapi kalau dulu bentuknya memang mesin tiknya yang bergerak sendiri begitu. Ya, saya ya saking herannya, namanya orang kampung kali begitu ya, ngeliatin siapa yang ngetik ini begini ya kan. Ya kan, kok bisa berjalan sendiri seperti itu ya. Artinya kalau begitu, kalau seandainya ini kita gambarkan bahwa kolam itu bisa berjalan sendirinya
wah ternyata teknologinya udah ada yang hampir mendekati seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang bisa melihat mesin apa namanya, wesel ya dulu ya, wesel atau apalagi itu, telegram ya, telegram dulu tuh, nah itu bisa terkirim dan terketik dengan sendirinya, maka teknologi Allah kayaknya jauh lebih hebat daripada itu, ya, lebih hebat daripada itu. Itu adalah buatan manusia, sehingga berita yang masuk ke hotel tersebut langsung tuh ya diketik pada waktu itu. Ya seperti kita ngetik aja bunyi tuh kotak ya. Saya kalau lagi diajak ke tempat bapak saya kerja tuh ya kan, itu saya liatin, ya Allah ya kan, waktu itu sih belum sampai memikirkan kayak begitu, cuman ya lihat aja tuh bisa ada tuh mesin yang bisa ngetik sendiri ya, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya, terus tuh kertasnya jalan terus begitu ya, sambil mengetik terus begitu. Nah mungkin kalau kita gambarkan kolamnya Allah mungkin ya sebagai gambaran untuk mendekati pemahaman kita, kira-kira mungkin hampir mendekati seperti itu. Fa waqafa Jibril wa lam yusri ma'ahu. Maka berhentilah Jibril sampai di sini tuh ya, dan tidak lagi berjalan bersama Rasulullah. Tsumma zujja bihi fin nuri. Kemudian Nabi didorong ya ke dalam cahaya. Fa kharaqa sab'ina alfa hijabin. Maka terbakarlah ya, tembuslah kira-kira begitu 70.000 hijab min nurin yang terbuat dari cahaya. Masirata kulli hijabin, yang jarak antara satu hijab dengan hijab yang lain 500 amin, 500 tahun. Jadi ini udah sampai di atas nih ya, udah sampai di atas langit dan udah melewati langit ketujuh. Dari langit ketujuh Nabi kira-kira tuh, dulu pernah lihat nggak film Time Tunnel tuh, melewati lorong cahaya bahasanya begitu. Jadi orang ada di mana, tahu-tahu tembus di mana begitu. Ya itu walaupun itu ceritanya fiksi, tapi mungkin Nabi Muhammad bukan fiksi lagi, fakta Nabi Muhammad. Dari satu tempat Nabi ditembuskan ya, melewati cahaya dengan berbagai macam hijab-hijab, penutup-penutup, tembus semuanya Nabi Muhammad, yang antara satu tempat ke tempat lain, penutup ke penutup yang lainnya, atau jarak ke jarak yang lainnya, jauhnya adalah 500 tahun. Sementara hijabnya itu terdiri dari 70.000 hijab. Kalau kita hitung dengan akal kita, 35 juta tahun kali itu. Ya. 5 kali 7 kan 35. Nolnya di situ ada 46 ya, 6. Jadinya 35, nolnya 6 kan berarti 35 juta tahun. Kalau kita otakin gitu nih, kalau kita otak-otakin begitu, 35 juta tahun ya. Kalau seandainya ngitungnya pakai hitungan tahun sekarang nih, mestinya Nabi Muhammad belum sampai ke dunia sekarang ini. Ya. Iyalah, sekarang baru berapa? Ya, dari zaman Nabi Muhammad aja dah. Jangan dari zaman Nabi Isa, dari tahun Hijriah apa tahun Masehi, dari tahun 0 gitu, tahun 1. Tahun 1 aja baru 2024. Sementara Nabi membutuhkan ya 35 juta tahun untuk bisa tembus sampai ke tempat yang dituju. Itu di langitnya, belum turun ke bawahnya. Ya, sementara berdasarkan teknologi ini, ya, pesawat yang harus melesat ke langit itu, ke atas, ke angkasa, melewati atmosfer dan lain sebagainya, dia itu perhitungannya adalah perhitungan cahaya. Kalau istilahnya tuh, kalau ini misalnya pusat kendali, ini pesawat naik ke atas gitu, ya, supaya pesawat itu kelihatannya lurus di sini aja gitu, enggak kelihatannya di sini gitu kan langit di sini ya, bumi misalnya bumi di sini kan, nanti bumi ke sana gitu kan, muter. Supaya ini kelihatannya lurus sampai ke atas sana tuh begitu tuh, ini kecepatan ke sana itu melesatnya harus kecepatan cahaya yang per detiknya harus lebih mencapai 300.000 km. Ya. Baru tuh seolah-olah pesawat kayaknya lurus aja terus begitu.
bumi yang ada di sini juga seolah-olah nggak muter gitu jadinya, sehingga dia berada pasti pada situ, seperti itu. Kan susah kalau gitu ya, ngitungnya gitu ya. Nah, ternyata Nabi Muhammad melampaui ya rumitnya seperti itu lagi. 35 juta tahun, kalau seandainya dari pada waktu itu Nabi Muhammad lahir 571. Ya, tambah 52. Ya, kira-kira 600 sekian tahun dah ya. 571 tambah 52 berapa tuh? 623 ya. Tahun 623, tambahin lagi nanti tuh 35 juta tahun lagi. Itu turun balik dari Sidratul Muntaha yang meletas ke sana, baru sampai di situ lagi tuh. Belum turun dari langit ke bumi, belum. Ya. Kalau ini dipikirin pakai otak, ya kagak nyampe makanya. Ya, maka disinilah pentingnya iman untuk memahami keberadaan Isra dan Mi'raj tadi itu begitu. Ya, bagi orang yang tidak beriman, mungkin dia akan berkata begini, emang tempatnya ada tuh yang segitu. Nah, itu aja. Kalau udah itu pertanyaan, ya udah tuh, habis dah pokoknya ya. Emang dasarnya dia kagak percaya masalahnya. Maka yang begitu mungkin jadi pertanyaan dia, emang tuh tempatnya di sana ada yang begitu ya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya kalau kita ngadepin orang kayak begitu, ciut lagi tuh iman kita kalau begitu ya. Maka kita perlu berhati-hati, yang memang sesuatunya itu harus dipahami dengan iman, jangan diakal-akalin gitu aja ya. Nggak bakalan ketemu sama akal kalau begitu ya. Fa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, lima ta'akhkhara fil maqami ayat rukul khalilu khalilahu. Ya wahai Jibril, kenapa kamu mundur ya pada tempat ini? Apakah seorang kekasih akan meninggalkan orang yang dikasihinya? Kan dari bumi ya, dari Masjidil Haram, dari rumah Nabi sampai ke Palestina di Masjidil Aqsa, sampai langit ke-7, sampai Al-Mustawa, itu Jibril nemenin terus. Pas sampai di situ, Jibril ya sudah tidak lagi mampu untuk menemani Rasulullah. Tadi itu pas Nabi masuk ke dalam ruang cahaya tadi itu ya. Nah, pertanyaan Nabi, Jibril, kenapa kamu nggak ikut saya? Kira-kira begitu. Faqala lahu Jibrilu, maka Jibril menjawab, hadza maqami, sampai di sini kemampuan saya. Ya, sampai di sini saya bisa ikut, sampai di sini saya bisa ngantar. Walau jawaztuhu la akhraqanin nur. Andaikan aku masuk ya, melewati lewat ini, tempat ini, la akhraqanin nur, maka aku akan dibakar oleh cahaya. Wah, kalau gitu kekuatan Nabi Muhammad dibandingkan dengan kekuatan Jibril jauh lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan Jibril. Ya, Nabi Muhammad ya bahasanya punya imunitas yang sangat luar biasa sekali, sehingga bisa melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk kemudian mampu tetap berada dalam posisi yang utuh. Sementara Jibril kalau masuk lewat tersebut kebakar. Ya, nggak usah ke tempat jauh seperti itu. Sahabat-sahabat mungkin bisa melihat tuh jatuhnya meteor. Ya, meteor itu kan batu-batu bintang katanya yang berguguran begitu ya. Batu yang sebenarnya amat sangat keras. Ketika dia semakin jatuh, semakin cepat, semakin keras jatuhnya ke arah atmosfer, itu tuh yang akibatnya saking banyaknya gesekan, maka batu tersebut akhirnya menjadi kebakar. Ya, itu yang kita bilang apa tuh namanya? Bintang berekor. Ya, itu bukan bintang berekor, tapi batu memang dari bintang yang berguguran, tapi kemudian akhirnya jatuh melewati wilayah atmosfer bumi. Namun ya dengan izin Allah tuh ya semuanya nggak sampai ke bumi, tapi kebakar dengan ya kecepatan yang sangat luar biasa masuk ke wilayah bumi. Sebelum sampai ke wilayah bumi itu udah hangus semuanya.
Ya, itu saja tuh bisa menjadi gambaran tuh ya. Kalau di wilayah yang di sini saja batu meteor yang sekeras itu hancur karena saking kecepatannya, maka ya Nabi Muhammad juga seharusnya ya itu hancur ke sono. Tapi karena memang yang menjalankan Nabi Muhammad adalah Allah, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, ya kan? Maka Nabi Muhammad bisa terselamatkan. Tapi Jibril ya tidak ada nas yang mengatakan bahwa Jibril nganterin Nabi Muhammad atas izin Allah gitu, atas kehendak Allah gitu maksudnya. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi, yang maksud dengan bi'abdihi kan Nabi Muhammad doang dong kalau begitu. Ya, adapun Jibril nggak disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Maka jangan heran kalau Jibril nggak bisa sampai ya mengikuti Nabi Muhammad terus-menerus begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya, alaka hajatun inda rabbika? Apakah kamu punya ya keperluan di hadapan Tuhanmu? Ya, artinya ini nanti kalau seandainya Nabi Muhammad bertemu langsung kepada Allah tuh, ya, permohonan Jibril akan disampaikan begitu, ya. Faqala lahu, maka Jibril menjawab, salillaha, ya Muhammad, mintalah kepada Allah ayyadhanali, agar Allah memberikan izin kepadaku, an absata janahi, bahwa aku akan menggelar ya sayap-sayapku ala sirati, di sirat, ya jembatan yang membentang di neraka jahanam tuh ya, li ummatika, bagi umatmu, hatta tajuza alaihi, sehingga mereka bisa melewati sirat tersebut. Permintaannya luar biasa ya buat umat Nabi Muhammad gitu ya. Maka penting bagi kita kalau gitu mempercayai malaikat ya, mempercayai, meyakini Nabi Muhammad dengan berbagai macam mukjizat yang beliau miliki yang memang Allah berikan. Pada dasarnya mukjizat ya itu memang Allah yang kasih, tapi memang nggak bisa diminta, nggak bisa diutak-atik begitu ya. Kalau Allah belum ngasih, ya mukjizat tersebut nggak ada gitu. Sesusahnya nabi-nabi, biar bagaimanapun susahnya, kalau memang mukjizatnya itu belum dikasih oleh Allah, nggak muncul ya. Kalau diyakini atau diberitakan bahwa Nabi Ayub ya katanya badannya sampai sakit begitu ya, sampai korengan bahasa kita begitu. Itu di mana mukjizat Allah? Ya. Sebagai nabi apakah dia tidak memiliki mukjizat? Ya kan? Mestinya punya. Kenapa mukjizatnya tidak menyembuhkan penyakitnya? Kira-kira seperti itu. Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar Firaun, itu kan kasusnya udah banyak yang beliau alami dengan tongkat yang Nabi Musa punya tuh ya. Yang pertama di Wadi Tua, Wadi Al-Muqaddas itu, Nabi Musa diunjukkan oleh Allah bahwa ular tongkatnya bisa jadi ular ya, diambil lagi bisa. Terus ya Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, di situ realita lagi tuh ya, tongkatnya jadi ular. Kemudian pada waktu di Padang Tih itu kekeringan di situ. Lalu kemudian akhirnya Nabi Musa memukul batu, fanfajarat min husnata asyrata aina, maka muncul 12 mata air ya. Berdasarkan pengalaman itu, maka Nabi Musa sebelum kejadian mukjizatnya itu muncul udah berupaya tuh ya untuk memukul laut ya, udah berupaya untuk memukul laut karena dia yakin ya bahwa tongkatnya itu memang punya kekuatan lah, bahasanya seperti itu ya kan. Gebuk tuh laut berkali-kali ya, tuh air mah encer-encer aja ya, kagak berubah. Baru setelah Allah bilang idrib bi'asakal bahar gitu, pukul ya
pukul tuh laut dengan tongkatmu, baru ya lautnya jadi terpisah, lalu ada jalan di tengah-tengahnya, sementara sisi-sisi lainnya tuh seolah-olah air laut kayak beku begitu, sehingga akhirnya Nabi Musa bisa lewat. Atas dasar pengalaman Nabi Musa bahwa tongkatnya itu punya kekuatan, punya mujizat, Nabi Musa udah berusaha, tapi memang belum mendapatkan izin, nggak berfungsi itu tongkat, ya, nggak berfungsi tongkatnya. Nah, berarti kalau gitu memang mujizat itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu begitu. Nah, maka atas dasar demikian itu Nabi Muhammad ya itu punya mukjizat yang lebih hebat daripada itu ya. Nah, ini wajib kita yakini sebagai umat Islam. Ditambah lagi kemudian sekarang bahwa kita wajib juga mengimani malaikat, makhluk Allah yang menjadi ya perantara-perantara Allah di dalam menetapkan atau melaksanakan sebagian kudrat atau qada dan qadarnya. Kenapa Allah nggak langsung aja ya bekerja untuk melaksanakan qada dan qadarnya begitu? Bukan Allah nggak mau langsung ya. Yang pertama bahwa Allah ciptakan malaikat itu juga bagian daripada kudrat dan iradatnya Allah. Allah Maha Mencipta, maka Allah ciptakan malaikat. Yang kedua, malaikat itu nggak ada tandingannya. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan malaikat, di mana tidak akan ada contoh kedua dan lain sebagainya yang bisa digambarkan dan dibikin oleh manusia. Dan yang ketiga, malaikat itu adalah sama-sama makhluk, ya, dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah atur sedemikian rupa, sehingga kalau seandainya Allah punya rencana apapun, yang ngerjain ya itu adalah sama-sama makhluknya, maka alam tidak hancur keseluruhan. Kalau Allah yang langsung turun, kira-kira begitu tuh, bukan Allah kagak bisa. Allah misalnya langsung nih mencabut nyawa satu orang aja dah, tapi Allah harus turun ke alam. Yang mau dicabut cuma satu orang, yang hancur alam keseluruhannya. Kok hancur? Iyalah, kan Allah Maha Besar. Ya, untuk Allah berada masuk ke alam yang kecil, kan pasti kalau gitu alam kecil kan, kalau gitu kan. Allah kan Maha Besar, ya. Maha besarnya Allah kan melampaui segala-galanya, karena alam betapa besar di hadapan Allah kan kecil juga, ya kan? Maka kalau Allah yang Maha Besar masuk ke alam yang kecil, yang terjadi apa? Alamnya hancur. Kalau sekedar nyabut orang satu nyawanya begitu, Allah yang ngerjain langsung, tapi kemudian akhirnya alamnya yang jadi hancur, ya berantakan semuanya kalau begitu. Ya, maka Allah menjadikan malaikat ya yang nurunin hujan, yang ngasih rizki, yang ngatur rizki, yang membawa nyawa, yang mencabut nyawa dan lain sebagainya begitu ya. Allah atur sedemikian rupa sehingga antara makhluk dan makhluklah yang berhubungan, namun tetap ada pada kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk malaikat Jibril wajib kita imani, dan luar biasanya Jibril ya minta kepada Allah untuk dia bersiap diri agar sayapnya dibentangkan pada hari kiamat nanti, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk umatnya Nabi Muhammad. Oh, luar biasa sekali kalau begitu. Falamma waqafa sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khitabi, maka tatkala Rasulullah berdiri di hadapan atau di tempat di mana ada ya pembicaraan, ada obrolan kira-kira bersama Allah, faqala Allah Ta'ala, maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Faqala Allah Ta'ala lahu, maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, aina hajatu Jibril ya Muhammad? Di mana ya hajat dan keperluannya Jibril wahai Muhammad? Ya. Ketika Nabi Muhammad udah ada di hadapan Allah gitu, kan tadi Nabi Muhammad kan pengen Jibril pengen supaya Nabi Muhammad minta, ya Allah kira-kira gini nih, ya Allah mohon jadiin Jibril tuh nanti sayapnya dan dirinya sebagai alat yang dapat dibentangkan untuk umatku. Misalnya sih ngomongnya begitu tuh, kira-kira begitu. Tapi Nabi Muhammad udah sampai di tempat Allah, di mana kemungkinan besar Nabi Muhammad ngomong sama Allah, Nabi Muhammad kagak ngomong juga.
Ya. Nah, lalu Allah ngingetin, Muhammad, kan Jibril punya punya keinginan, punya persoalan, punya permintaan. Kok kamu nggak ngomong? Kira-kira begitu. Maka Nabi Muhammad menjawab, faqala ya Rabbi anta a'lam. Wahai Tuhanku, Nabi menjawab, anta a'lam, engkau maha mengetahui. Ya. Apa yang terjadi? Faqala, maka Allah menjawab, qad ajabtuhu, maka aku telah menerima permohonannya, waliman ahabbaka, ya, dan juga bagi orang yang mencintaimu, wasahabika, dan yang menyertai kamu. Ya. Jadi kalau begitu, permohonan-permohonan yang memang disampaikan melalui Nabi Muhammad itu pasti ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat di sana dikatakan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau dilihat letterlek artisi, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, gitu, kira-kira begitu. Kasih tahu aku dekat. Ya, itu arti letterleknya begitu. Tapi ya para ulama al-arif billah begitu, para ulama-ulama sufi, bukan begitu maksudnya. Ya. Sa'ala itu kira-kira artinya memohon, meminta. Tapi permintaannya itu melalui jalur wasilah Nabi Muhammad. Ya. Jika hamba-hambaku, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku memohon kepadaku, tapi melalui kamu, hai Muhammad, gitu. Berwasilah kepadamu, hai Muhammad, kasih tahu, fa inni qarib, aku dekat. Artinya apa kalau begitu? Untuk kita mohon kepada Allah, untuk kita minta apapun kepada Allah, jangan lupa ngelewatin dulu Nabi Muhammad, gitu. Ya. Kalau mintanya ya ngelewatin Nabi Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Ya, artinya apa kalau begitu? Setiap permohonan kita, setiap doa kita, setiap hajat kita, jangan lupa selawat dulu kepada Rasulullah, gitu. Ya, baru kalau nanti udah lewat selawat Rasulullah tuh ya, Allah akan mengatakan dirinya dekat. Minta sama yang dekat, sama minta sama yang jauh, mana lebih enak? Iya, udah logikanya begitu. Minta sama yang dekat itu lebih enak dibanding dengan minta yang sama orang yang jauh, begitu. Ya, pokoknya apaan juga yang kita minta kalau sama orang yang dekat sama kita gampang, ngomongnya pelan-pelan juga enak jadinya. Ya, kalau orangnya jauh, ya minta begitu, oi bawain gue daging dong. Nengok juga kaget tuh orang yang kita minta ya, gitu. Tapi kalau orangnya dekat, gitu ya kan, dia panitia korban di sini. Ya, potongin gue dah pahanya dikit. Ya, lolos dah pokoknya ya kan begitu jadinya. Terus seperti itu ya kan. Ini kan ada aja orang yang begitu kan ya? Ada. Ada orang yang begitu ya kan gitu. Apalagi ada panitia ya yang minta anaknya bawa, minta hati bawa. Udah tores nih, pulang sono dah. Dah bisa banget yang begitu. Itu kalau kita umpamain kayak begitu tuh ya. Minta kepada Allah, jalurnya melewati Nabi Muhammad. Tuh anak kecil tadi tuh yang minta hati, kalau dibawa pisau dari rumah, motong sendiri begitu. Kalau nggak plokin tuh tadi. Ya kan? Anak kecil lu kurang ajar lu katanya motong hati sembarangan. Lah, kalau yang motongin panitia tuh babanya ya kan, seret. Nah, pulanglah sono katanya. Selesai urusan. Begitu kita jalurnya bila meminta kepada Allah, ya lewatin jalur Nabi Muhammad, baru mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah bilang inni qarib, aku dekat. Kalau udah dekat kan berarti permasalahan-permasalahan yang kita minta pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal jawabannya nih, ya. Segala permintaan itu Allah terima kalau udah dekat. Permasalahannya yang kita minta itu cocok enggak sama kita? Ya. Oh, Allah
Maha penuh pertimbangan. Ya, segala yang kita minta Allah lihat. Kalau yang diminta ini nggak cocok dengan kondisi kita, tetap Allah kasih, tapi Allah cari pilihan yang terbaik. Ya, yang kita minta duit mulu dah, ya kan? Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban katsiran ghazir. Wah, tuh rizki apa aja sifatnya ada tuh, ya kan? Ya Allah, minta rizki yang banyak, yang deres, yang luas, yang halal, yang thayyib, semua ada. Ya, udah minta puluhan tahun kagak dapat tuh rezeki yang begitu. Tapi anak kita sehat, bini kita sehat, ya kan? Lebaran pada beli baju enggak? Saya nggak pernah beli lebaran tuh, nggak pernah beli baju saya kan. Lagi lebaran gitu. Beli baju enggak? Enggak. Iya, lagi lebaran beli baju. Tok. Ya kan, tapi kan nggak ada bajunya, ya kan? Itu makanya tuh. Jadi Allah udah kasih sebelum lebaran, kita udah punya tuh bajunya kalau begitu. Nah, berarti kalau begitu banyak yang Allah udah kasih, yang jangan-jangan itu adalah permintaan kita yang ditukar dengannya itu tuh, yang cocok. Ya, jadi kalau begitu, nah ya Allah saya minta ini kok kagak dikasih-kasih, lah yang lain udah banyak tuh yang dikasih, ya kan? Padahal itu yang cocok, yang pas buat kondisi kita. Kalau kita minta segala sesuatu kemudian Allah kasih apa adanya, oh jangan-jangan kita udah belagu dah, ya, udah sombong, dan gak kenal musola kali kalau begitu, ya kan? Padahal mintanya sama Allah, ya kan? Tapi karena Allah kasih begitu aja tanpa Allah pertimbangkan lagi, sangat memungkinkan kita menjadi salah dalam hal penggunaannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sur'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa ad-dar wa qulubana quluba mutal 'arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.